Ini adalah video terakhir dari topik tentang memodelkan sistem menggunakan kelas diagram. Di bagian terakhir ini kita akan bahas tentang relasi generalisasi atau spesifikasi di dalam kelas diagram. Yang pertama, kita akan ulik dulu apa itu relasi generalisasi atau relasi spesifikasi di dalam kelas diagram. Nah, dalam hubungan generalisasi atau spesifikasi, satu kelas itu adalah jenis yang lebih umum, sementara kelas lain adalah jenis yang lebih spesifik. Ya, misalnya ini, animal dan dog. Animal itu adalah superclass, kemudian dog itu adalah subclass. Artinya, dog itu adalah bagian dari animal. Nah, implementasi dalam kode saya akan memberikan ilustrasinya. Ini ada dua kelas nih, animal dan dog. Dia punya function. Dog juga dia punya atribut, dia punya method, dia punya method. Kalau dog itu adalah subclass dari animal, atau dog itu bagian yang spesifik, dan animal itu adalah bagian yang general, maka kita bisa menuliskannya dengan kata-kata extend. Dog extend animal artinya adalah bahwa dog itu adalah bagian dari kelas animal. Kita belajar konsep yang lain. Bagaimana menotasikan UML untuk generalisasi dan spesifikasi? Generalisasi dan spesifikasi ditandai dengan tanda panah. Begini ya. Misalnya ini, subclass A1 ini adalah bagian yang spesifik dari superclass. Maka kita tuliskan seperti ini ya. Ini bagian dari superclass, ini bagian dari superclass dengan tanda panah begini, gitu ya. Sangat sederhana untuk menuliskan notasi subclass ya di dalam UML. Contoh misalnya begini. Superclassnya ada mahasiswa, subclassnya ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3. Dengan istilah sederhana, kita bisa memaknai bahwa superclass dan subclass itu bisa kita fungsikan untuk melakukan kategorisasi data. Contoh yang lain misalnya, perpustakaan nih, superclassnya bisa buku, tapi subclassnya atau kategorisasinya kita bisa menuliskan ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, ada buku novel, ada buku cerpen, dan lain sebagainya. Itu bisa kita modelkan dengan menggunakan kelas diagram dengan cara notasi subclass. Contoh yang ketiga, misalnya ada produk, ya, ada produk sebagai superclass, ada kategorisasi produk, misalnya ada kategorisasi elektronik, kategori pakaian, kategori makanan, maka kita bisa menuliskannya, kita bisa memodelkannya menggunakan subclass dan superclass. Ya, kalau ada tanda begitu, maka kita bisa mengimajinasikan bahwa oh ternyata produk itu ada 3 kategori. Kategorinya ada elektronik, ada pakaian, ada makanan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk efisiensi. Karena apa? Karena atribut-atribut yang dimiliki di dalam superclass itu pasti dimiliki oleh atribut-atribut yang ada di dalam subclassnya. Misalnya elektronik nih, elektronik dia punya ID, dia punya nama, dia punya harga. Pakaian juga sama, dia punya ID, dia punya nama, dia punya harga. Makanan juga sama, dia punya ID, punya nama, punya harga. Tapi pakaian dia tidak punya garansi. Makanan dia tidak punya ukuran. Elektronik dia tidak punya tanggal kadaluarsa. Jadi yang dituliskan di dalam subclass ini adalah atribut-atribut yang spesifik, yang itu berbeda dari atribut-atribut yang lain, tapi ada irisan dari ketiganya ini ya, ada irisan data-data yang sama, misalnya dia punya nama, dia punya harga dan seterusnya, maka kita bisa mengelola pemodelannya menggunakan generalisasi dan spesifikasi tadi itu. Saya bilang tadi ada spesifikasi ya, maka apa yang spesifik? Yang spesifik adalah atribut-atributnya. Dia memiliki atribut yang spesifik yang berbeda dari kategorisasi-kategorisasi yang lainnya. Oke ya, itu adalah contoh dari generalisasi dan spesifikasi. Itu adalah konsep dari pembelajaran kelas diagram atau pemodelan sistem menggunakan kelas diagram. Yang perlu kita ketahui dari pembelajaran kelas diagram ini, yang pertama adalah kita mengetahui apa itu objek dan apa itu kelas, difahami dengan betul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita menuliskan notasi tersebut di dalam kelas diagram, ya, cara menuliskan notasinya itu juga penting untuk kita pelajari. Yang ketiga kita mempelajari asosiasi.
di dalam kelas diagram. Asosiasi yang pertama yang perlu kita pelajari adalah relasi asosiasi di dalam kelas diagram yang fungsinya itu sangat penting, yaitu untuk memodelkan konseptual dari sebuah sistem. Kemudian relasi kelas yang lain, kita juga mempelajari tentang relasi whole or part yang di dalamnya ada agregasi dan komposisi. Kemudian relasi yang terakhir baru saja kita bahas, yaitu relasi generalisasi dan spesifikasi.